Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mempraktekkan bagaimana kita membuat sebuah model proses bisnis yang dimana kita akan menggunakan aplikasi bernama Bizagi ya. Kenapa kita harus bisa memodelkan sebuah proses? Karena proses kalau tidak dimodelkan, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana meningkatkan perbaikannya atau melakukan improvisasinya seperti itu. Nah, dalam perancangan sistem informasi yang perlu kita lakukan pertama adalah memodelkan atau menggambarkan proses itu seperti apa yang ada. Kemudian dari situ melakukan perbaikan atau improvisasi terhadap proses tersebut sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, yang pertama, Anda bisa mendownload aplikasinya. Nah, ini ada Anda buka bizagi.com. Nanti ini saya saya sampaikan di notepad ya. Di sini ada Bizagi, di mana Bizagi ini adalah software aplikasi yang membantu kita memodelkan proses bisnis dalam bentuk BPMN, yaitu Business Process Management Notation, yang dimana ini sudah standar gitu. Kenapa kita tidak menggunakan flowchart? Karena flowchart itu ada beberapa proses yang dimana proses tersebut tidak dapat terfasilitasi. Misalkan menunggu 10 menit, menunggu 30 menit, itu tidak ada notationnya. Kemudian misalkan kita melakukan suatu aktivitas berdasarkan karena ada suatu inisial dari aktivitas yang lain. Nah, itu tidak bisa. Kemudian juga apabila kita menyusun sesuatu, misalkan ada sebuah proses di mana satu proses, kotak proses itu, activity itu dia banyak sekali kegiatan. Nah, kalau di Bizagi ini bisa boleh dibilang dibuat kontainernya. Nanti satu kontainernya itu dipecah lagi menjadi beberapa proses kembali seperti itu. Nah, itu keuntungan Bizagi. Nah, ini bagaimana cara mendownload dan install Bizagi? Di sini Anda download ya, ada login, kemudian Anda bikin create account, bisa pakai Google, pakai apa, kemudian download. Nah, setelah download nanti tinggal di install. Tinggal installnya itu tinggal seperti ini, nanti akan muncul ini file exe-nya ya. Kemudian ikuti ini ya. Kemudian pilih ya. Terus ini ada langkah-langkahnya. Nah, kemudian next, verify kalau ada verify-nya, tapi langsung next oke ya saja juga bisa seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika Anda sudah selesai, pasti suruh login dulu ya, login, kemudian pakai akun kalian sendiri, nanti akan muncul icon di desktop kalian seperti ini. Nah, Bizagi Modeler tinggal Anda klik 2 kali. Kita tunggu ya. Sambil menunggu terbuka, nanti ini ada yang namanya sebentar, saya back dulu ya. Nah, di sini ada modeling ya. Di sini ada modeling for execution. Jadi nanti di sini ada yang disebut dengan notasi-notasi yang bisa menggambarkan proses dari proses bisnis yang ada di suatu organisasi. Nah, ketika sudah terinstall nanti akan seperti ini. Nah, di sini ada satu proses. Misalkan contohnya dalam studi kasus yang pertama ini saya ya. Nanti ada studi kasus yang pertama, ada studi kasus yang kedua. Nah, sebelum masuk ke studi kasus tersebut, kita belajar dulu ya terkait notasinya. Ada notasi seperti task. Ini adalah activity-nya. Kemudian ada notasi seperti ini, service task. Berarti ini adalah aktivitas yang berupa layanan. Receive task yang seperti ini berarti menerima tugas. Kemudian send task berarti kita mengirim task. Kemudian script task. Ini ada script yang biasanya berhubungan dengan language engine dan sebagainya. Kemudian ada manual task. Manual task itu berarti tidak terkomputerisasi.
kemudian ada conditional task seperti ini, kemudian ada boot task. Nah, saya biasanya hanya kebanyakan pakai task ini karena takut salah juga. Ada beberapa task itu kalau dia terlalu spesifik, biasanya ada pemahaman yang berbeda dari ke customer, karena ini gambaran ini harus dipahami oleh customer kita atau klien kita atau orang yang melihatnya, seperti itu. Saya biasanya tasknya ini, kemudian kalau misalkan mendapatkan tugas dari yang lain berbeda entitas atau berbeda begini. Misalkan saya di Stimikrosma, ada entitas lain misalkan dari vendor, nah itu berbeda entitas namanya. Nah, saya menggunakan ini receive task dan send task seperti itu. Kemudian ini tadi ada embedded subprocess, reusable subprocess, transactional subprocess, dan multi subprocess. Nah, ini perhatikan di sini. Ini di dalamnya ada proses didetailkan lagi. Nah, ini ada detailnya lagi. Kemudian kalau dianya prosesnya ada beberapa di dalamnya ya, proses detailnya ada gate, nanti ada gateway, saya jelaskan, ada event, ada sequence. Intinya di dalam proses ada proses lagi, itu pakai ini. Kemudian transaksi, di dalamnya ada sebuah transaksi, cuman kita sebutin hanya transaksi pembelian, hanya ini. Nanti di dalamnya ini kita buat lagi detailnya seperti itu. Nah, kemudian ada gateway. Gateway itu sebagai penjembatan. Misalkan ada dua proses, misalkan saya harus login dan untuk masuk ke akun itu harus memasukkan user dan password. Maka kita pakai yang seperti ini, parallel gateway, N namanya. Atau misalkan saya kalau kalau mengambil A maka berlanjut ke A1, kalau mengambil B berlanjut ke B1. Nah, ini pakai notation ini seperti itu. Jadi nanti akan ada contoh-contoh, tapi nanti saya akan lebih sederhana saja contohnya supaya Anda bisa memahami. Ada juga yang kompleks ya, ada yang dari beberapa task menjadi satu task seperti itu. Kemudian ada event. Event itu adalah start ya, start kita memulai sebuah event atau kegiatan atau peristiwa. Nah, ini ada start event, ada message event, ada timer start event, ada signal start event. Kalau start event ya mulai saja gitu. Kalau message start event itu adalah kita harus mendapatkan inisiatif pesan dulu baru memulai kegiatan. Kalau time start event misalkan dimulai dari sekarang, ada waktu timernya seperti itu. Berarti itu mulai 30 menit saat gitu. Setelahnya ada sebagainya. Ada signal event. Berarti biasanya proses itu telah di-broadcast ke proses lain. Ya, pemicu untuk munculnya aktivitas setelah proses lain berjalan seperti itu. Kemudian ada intermediate event. Intermediate event ini ada macam-macam ya, ada message throw, message catch, sebenarnya sama, ada time event. Nanti kalian ini aja lihat contohnya aja. Kemudian ada yang end event. Nah, setiap start selalu diakhiri dengan end. Ada end event seperti ini, ada end event, message end, error end, cancel end, signal end, dan terminate end. Nah, ini end event. Ini kebalikannya dengan kalau kita pakai start event ini tadi, end-nya di sini seperti itu. Kemudian ada artifak. Artifak itu adalah bentuk-bentuk, misalkan ada file, ada kegiatan lain, atau mekanisme additional, misalkan seperti itu. Itu pakai artifak di sini. Saya biasanya pakai data objek ini untuk file ya. Kemudian ini group ini untuk mengelompokkan sesuatu. Kalau yang ini adalah suatu mekanisme gitu. Kemudian ada swimline, yaitu kotaknya. Ada pool, ada line, ada milestone. Kalau pool itu biasanya satu entitas. Jadi kalau di luar entitas itu harus beda pool. Kalau line itu misalkan di dalam, kita masukkan ke dalam pool ya. Satu pool itu ada divisi macam-macam, misalnya ada divisi marketing, ada divisi akademik. Nah, itu akan dipakai. Kemudian ada konektor.
ada sequence, ada association, dan message flow. Sequence itu dari satu proses selesai ke proses berikutnya, jadi penghubungnya. Kemudian association itu adalah biasanya berhubungan ke artefak ya. Kalau kita nggak pakai artefak, dari misalnya dari activity ke artefak itu pakai association. Tapi kalau message flow itu misalnya dari entitas, beda vendor, misalkan Seti Mikrosma dengan vendor percetakan misalkan. Nah itu kalau kita menghubungkan aliran datanya pakai message flow seperti itu. Jadi ini adalah notation yang ada di Bizagi atau BPMN yang akan kita praktekkan hari ini. Nah, kita buka dulu hari ini ya studi kasus yang pertama. Nah, studi kasus yang pertama ini membahas kasus terkait pendaftaran mahasiswa. Ini case-nya misalkan saya buat secara umum saja. Proses pendaftaran mahasiswa dimulai dengan mahasiswa datang ke kampus untuk berkonsultasi. Ketika cocok, maka berlanjut pada pengisian form pendaftaran. Jika tidak, maka proses berakhir. Setelah mengisi form, calon mahasiswa akan melakukan tes wawancara dengan bagian marketing untuk menentukan cocokan minat bakat dengan program studi yang dipilih. Setelah wawancara dilaksanakan, kemudian bagian marketing membuat surat hasil tes. Jika hasilnya lulus, maka calon mahasiswa diwajibkan untuk membayar registrasi ke bagian keuangan. Jika tidak lulus, maka proses berakhir. Setelah mahasiswa membayar atau mendapatkan notifikasi penerimaan pembayaran, maka calon mahasiswa akan mendapatkan NIM dari bagian akademik. Jika mahasiswa tidak membayar sesuai dengan batas waktu yang telah disampaikan pada surat penerimaan, maka bagian penerimaan akan melakukan follow up sampai calon mahasiswa tersebut membayar atau mengambil keputusan untuk batal. Jika batal, maka proses berakhir. Oke, kita mulai ya. Di sini kita identifikasi. Di sini ada siapa saja yang menjadi entitas dari proses ini. Berarti ada marketing, ada akademik, ada keuangan, ada calon mahasiswa ya. Kita mulai dulu. Yang pertama ya, ini ada proses seperti ini. Kita masukkan poolnya. Kita masukkan lane-nya, lane 1, lane 2, karena ada 3 lane ya. Nah, lane 3 ini bisa kita kecilkan biar kelihatan. Kemudian ada beda lagi, ada beda proses ya di sini dengan satu line. Kenapa saya bedakan prosesnya? Karena di sini calon mahasiswa masih orang luar. Ketika sudah menjadi mahasiswa baru gitu. Nah, ini ada saya prosesnya adalah proses registrasi. Nah, ini oleh calon mahasiswa. Kemudian di sini ada proses administrasi pendaftaran. Yang pertama itu adalah bagian marketing. Kemudian ada divisi akademik dan ada divisi keuangan. Nah, pertama kita harus memulai dengan start event. Nah, start event ada non event ya, ada paralel, ada link, ada signal. Nah, saya mulai dengan non event. Kita masukkan ke sini, lalu saya masukkan task. Yang pertama apa yang dilakukan oleh si mahasiswa ini adalah berkonsultasi tentang program studi atau pendaftaran. Nah, dari sini marketing akhirnya mendapat memberikan konsultasi di sini. Nah, ini ingat salah ya. Ini karena beda, itu harus pakai ini. Nah, tasnya mempresentasikan
produk. Nah, di sini kemudian mahasiswa setuju nggak gitu. Kalau dia setuju ya, kalau dia oke, ya ini ke sini dulu. Maka dia berlanjut pada proses mengisi form. Mengisi form pendaftaran. Kalau enggak berarti enggak jadi, pakainya non and. Nah, masukin ke sini. Nah, jika mereka mengisi form pendaftaran, lalu bagian marketing melakukan memproses pendaftarannya. Nah, di sini lalu muncul artefak ya, artefaknya itu adalah jadwal tes. Nah, kemudian ketika setelah itu lalu si melakukan tes di sini. Sorry. Ini menerima dulu. Menerima jadwal. Ketika menerima jadwal, kemudian mahasiswa melakukan tes, kemudian bagian marketing memproses hasil tesnya. Maaf ya, kurang besar, jadi saya besarin dulu. Memproses hasil tesnya, keluarlah sini jadwal hasil tes dan instruksi pembayaran.
ada memproses hasil tes jika lulus ya. Jika lulus maka berlanjut ke task untuk melakukan pembayaran. Kalau tidak lulus berarti selesai di sini. Jadi ini kembali ke sini. Nah, melakukan pembayaran, kemudian pembayaran ini diterima oleh bagian keuangan. Memvalidasi pembayaran. Ini kita buat seperti ini. Ketika sudah divalidasi, lalu ada proses pencetakan NIM. Pencetakan NIM, kemudian selesai. Nah, udah dapat NIM di sini. Nah, kita cek lagi, masih ada yang kurang nggak prosesnya di sini. Oh, kalau misalkan dia tidak melakukan langsung melakukan pembayaran. Nah, gimana kalau dia tidak melakukan pembayaran? Yang dilakukan adalah ada gateway yang dimana di sini dibuat seperti ini. Ini saja, ini menerima tes, menerima hasil tes ya. Kemudian menerima hasil tes. Kemudian di sini langsung melakukan pembayaran atau tidak, kita tambahkan melakukan pembayaran. Nah, melakukan pembayaran ini berproses ke keuangan. Nah, kalau dia tidak melakukan pembayaran, maka bagian marketing akan memfollow up, melakukan follow up sampai dia bayar. Di sini berarti ada decision lagi untuk pembatalan. Sini kalau batal berarti end, selesai. Jika nggak bayar berarti dia melakukan jika tidak dibatalkan berarti dia melakukan pembayaran. Nah, begini. Oke, jadi sudah ya. Di sini kita kecilkan. Jadi pertama dimulai dari start event, kemudian ada activity direspon oleh bagian marketing,
Kemudian ini setelah mempresentasikan, salah ini ya, ini ke sini. Iya, begitu. Kita cek lagi. Jadi ketika sudah kita gambar, takut salah, jadi kita cek kembali gambar kita benar atau tidak, seperti itu. Jadi ada start event, kemudian mempresentasikan produk, ada muncul jadi daftar atau tidak. Kalau tidak berarti end. Kalau daftar berarti mengisi form, lalu diproses, memunculkan jadwal tes, diterima jadwalnya, lalu melakukan tes dan diproses tes hasilnya, muncul hasil tes dan instruksinya. Kalau dia kalau dia lulus berarti ke sini. Nah, ini kan ya, tidak tertarik yang ini tertarik. Kemudian di sini tidak lulus dan ini lulus. Nah, kemudian dia melakukan pembayaran. Ini melakukan bayar. Jika tidak bayar, tidak bayar. Nah, di follow up yang di sini ini kalau follow up berhasil, yang di sini kalau follow up si marketing ini gagal, berarti batal. Seperti itu. Jadi ini fungsi-fungsinya. Jadi kita bisa menggambarkan bagaimana proses terjadi ya. Bagaimana proses ini terjadi sehingga ini kita ini dulu aja. Ini gambarannya terkait pendaftaran. Jadi aktivitas-aktivitas dibuat seperti ini. Yang pasti ingat kalau ada dua pilihan pakai gateway. Kemudian kalau dia alirannya dia antar entitas, gunakan tanda putus-putus yang ada panahnya, message flow. Kemudian jika alirannya itu dalam satu divisi, gunakan aliran ini yang tidak putus-putus. Kemudian jika ada jika ada artefaknya bentuknya file atau apa, dibuatlah seperti ini. Jadi setiap start itu harus diakhiri dengan end. Jadi tidak ada yang menggantung. Perhatikan di sini tidak ada yang menggantung kan. Nah, ini berarti sudah benar. Jadi itu terkait studi kasus yang pertama. Nanti untuk studi kasus yang kedua akan saya buatkan di video selanjutnya. Semoga teman-teman semua dapat memahami bagaimana cara menggambar proses bisnis yang benar menggunakan BBMN, dan jangan lupa diinstal Bisaginya untuk terus belajar. Jadi buat saja gambar sesuai proses-proses yang Anda temukan. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya atau dikonsulkan, sehingga saya akan bisa mereview dari gambar Anda kurangnya apa. Seperti itu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar untuk studi kasus yang kedua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.